Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat belajar dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab 5 ini, kita akan mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebuah peristiwa yang bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga tonggak penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan makna dan pelajaran berharga. Melalui pembelajaran ini, diharapkan para siswa dapat memahami sebab-sebab hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau, serta mengerti bagaimana perjalanan hijrah tersebut berlangsung. Dengan membuat alur cerita sederhana dan menggambarkan peristiwa hijrah, para siswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai perjalanan ini. Tidak hanya memahami secara kronologis, kita juga akan belajar menyerap hikmah di balik peristiwa hijrah, yaitu sikap teguh, keberanian, tanggung jawab, serta rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Semoga dengan mempelajari kisah ini, para siswa dapat meneladani sifat-sifat luhur yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tunjukkan, serta meyakini kebenaran kisah hijrah ini sebagai bagian dari perjalanan umat Islam menuju kejayaan. Selamat belajar dan semoga pelajaran ini membawa manfaat yang besar serta menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perjalanan penuh hikmah. Apa itu hijrah? Kata hijrah secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hijrah berarti perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Hijrah ini bukanlah sekadar perjalanan fisik dari satu kota ke kota lainnya, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Hijrah menandakan perpindahan dari masa penuh ujian dan tekanan menuju pembentukan sebuah komunitas Muslim yang kuat di Madinah. Selain itu, hijrah juga menjadi awal kalender Hijriyah bagi umat Islam. Latar belakang hijrah: sebelum peristiwa hijrah, dakwah Islam telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade di Makkah. Namun, selama periode itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya menghadapi banyak rintangan dan penolakan dari kaum Quraisy yang berusaha keras untuk menghalangi penyebaran Islam. Beberapa alasan yang menjadi latar belakang hijrah ini antara lain penolakan keras dari kaum Quraisy yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di Makkah memandang ajaran Islam sebagai ancaman bagi adat dan kepercayaan tradisional mereka. Mereka sangat menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan banyak dari mereka yang melakukan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar meninggalkan Islam. Kondisi ini membuat dakwah di Makkah sulit berkembang. Baiat Aqabah beberapa tahun sebelum hijrah, perwakilan dari Madinah datang ke Makkah untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan keimanan mereka kepada Islam dan berjanji akan melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau mau berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut sebagai Baiat Aqabah.
penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj siap memberikan dukungan dan perlindungan kepada Nabi dan pengikutnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Perintah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa sudah saatnya Nabi meninggalkan Makkah dan memulai lembaran baru di Madinah, tempat yang lebih aman dan kondusif untuk pengembangan agama Islam. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 1. Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi di tempat tidur. Saat rencana hijrah Nabi Muhammad SAW diketahui oleh kaum musyrik Quraisy, mereka merasa cemas dan takut akan pertumbuhan Islam. Karena itu, mereka membuat rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan rencana jahat ini kepada Nabi. Maka, Nabi Muhammad SAW mengatur strategi. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan menggunakan selimut hijau milik beliau. Pemuda-pemuda Quraisy yang ditugaskan untuk mengawasi rumah Nabi Muhammad SAW tidak menyadari bahwa Nabi telah keluar. Mereka mengira beliau masih berada di dalam rumah karena melihat seseorang yang terbaring di tempat tidur Nabi. Tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan rumah. Beliau bahkan menaburkan tanah di kepala para pemuda Quraisy yang menjaga rumahnya sambil membaca surah Yasin ayat 9, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. 2. Kunjungan ke rumah Abu Bakar setelah berhasil keluar dari rumah tanpa diketahui kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW menuju rumah sahabatnya, Abu Bakar. Abu Bakar sudah lama mengetahui tentang rencana hijrah ini dan telah mempersiapkan segalanya. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di rumah Abu Bakar, beliau menyampaikan bahwa waktunya untuk berhijrah telah tiba. Abu Bakar sangat gembira dan telah menyiapkan 2 ekor unta, 1 untuk beliau dan 1 lagi untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat untuk memulai perjalanan pada malam hari dengan ditemani Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. 3. Awal perjalanan hijrah pada malam tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, yang bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memulai perjalanan mereka. Mereka tidak keluar melalui pintu depan, melainkan dari celah belakang rumah agar tidak meninggalkan jejak. Pilihan jalur pun diubah. Mereka memilih jalur selatan yang biasanya menuju Yaman, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju Madinah. Ini dilakukan sebagai strategi untuk mengelabui kaum Quraisy yang pasti akan mengejar. Perjalanan menuju Gua Tsur penuh tantangan. Jalan yang mereka lewati sempit, terjal, dan berbatu. Bahkan Nabi Muhammad SAW berjalan dengan ujung jari kakinya agar tidak meninggalkan jejak yang dapat diikuti oleh kaum Quraisy. Sebelum benar-benar keluar dari batas kota Makkah, Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak untuk berpamitan dengan kota Makkah, tanah kelahirannya yang dicintai. Beliau mengucapkan kata-kata yang penuh dengan rasa cinta dan ketulusan kepada kota tersebut demi Allah. Sesungguhnya engkau, wahai kota Makkah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai.
andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. 4. Di dalam Gua Tsur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Gua Tsur, tempat persembunyian yang telah dipilih dengan cermat. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahaya di dalamnya. Setelah merasa aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristirahat di dalam gua. Mereka menginap di gua tersebut selama 3 malam, yakni malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Abdullah, putra Abu Bakar, setiap malam datang untuk memberikan laporan tentang situasi di Makkah, menyampaikan perkembangan terbaru, dan memastikan keadaan mereka. Agar keberadaan Abdullah tidak dicurigai, Amr bin Fuhairah, seorang mantan budak Abu Bakar, menggembalakan kambing di sekitar gua untuk menghapus jejak langkah Abdullah. Di malam hari, Amr juga membawa susu dari kambing-kambingnya untuk Nabi dan Abu Bakar. Saat keberadaan Nabi Muhammad SAW mulai diketahui, kaum Quraisy melakukan segala cara untuk menemukannya. Mereka bahkan menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menangkap Nabi Muhammad SAW atau Abu Bakar. Kelompok pengejar sempat mendekati Gua Tsur. Mereka bahkan bertanya kepada seorang gembala tentang keberadaan Nabi. Namun, saat mendekati gua, mereka melihat sarang laba-laba dan 2 ekor burung dara di pintu gua. Hal ini membuat mereka berkesimpulan bahwa tidak ada orang di dalam gua karena burung dara dan laba-laba tidak akan berada di tempat yang baru dimasuki manusia. Abu Bakar sempat merasa cemas saat para pengejar semakin dekat. Namun, Nabi Muhammad SAW menenangkannya dengan berkata, "Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita." Hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW, perjalanan hijrah ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Berikut beberapa hikmah dari hijrah. 1. Keteguhan iman dan ketegasan dalam prinsip. Hijrah menunjukkan bagaimana keteguhan iman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi berbagai rintangan demi memperjuangkan agama. Keputusan untuk meninggalkan Makkah, kota yang sangat dicintainya, adalah wujud ketegasan dalam mempertahankan prinsip keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Keberanian dalam menghadapi ancaman keberanian yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar saat melaksanakan hijrah adalah pelajaran penting. Meskipun mereka dihadapkan pada ancaman dari kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi, mereka tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberanian dan keyakinan. 3. Perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Peristiwa hijrah ini juga mengajarkan pentingnya perencanaan yang matang. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hijrah tanpa persiapan. Semua langkah, termasuk rute perjalanan dan tempat persembunyian di Gua Tsur, telah direncanakan dengan cermat. 4. Kerjasama dalam mencapai tujuan. Peran Ali bin Abi Thalib yang berani menggantikan Nabi di tempat tidur. Peran Abu Bakar yang selalu mendampingi Nabi. Serta bantuan dari Amr bin Fuhairah dan Abdullah. Menunjukkan pentingnya kerjasama dan solidaritas. Hijrah bukanlah tugas Nabi Muhammad SAW sendiri, melainkan merupakan upaya bersama dari seluruh umat Islam. 5. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Gua Tsur,
Abu Bakar sempat merasa khawatir, namun Nabi menenangkan beliau dengan berkata, "Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita." Ini menunjukkan betapa pentingnya tawakal atau berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan, karena pada akhirnya segala sesuatu ada dalam kendalinya. 6. Hijrah sebagai awal kebangkitan Islam. Di Madinah, setibanya di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat Islam yang kuat dan bersatu. Disinilah Islam mulai berkembang pesat, hingga akhirnya menjadi agama yang mendunia. Ini menunjukkan bahwa kadang kita perlu meninggalkan zona nyaman dan mencari lingkungan yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kesimpulannya, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi juga menjadi simbol keteguhan iman, strategi, serta keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Hijrah mengajarkan umat Islam tentang pentingnya prinsip, keberanian menghadapi rintangan, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, hijrah menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap usaha. Peristiwa hijrah juga menjadi titik awal pembentukan masyarakat Islam yang kuat di Madinah, yang akhirnya menjadi landasan bagi penyebaran Islam secara global. Dari kisah ini, umat Islam diingatkan untuk selalu berupaya memperbaiki diri dan berpindah menuju keadaan yang lebih baik, baik dalam aspek keimanan maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran berharga yang harus kita ingat dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Melalui keberanian, perencanaan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajarkan untuk selalu berusaha mencari jalan yang lebih baik dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini agar lebih banyak orang dapat merasakan inspirasi dari kisah hijrah yang penuh makna ini. Terima kasih telah menyimak.